Oke, recording sudah aktif. Saya buka dulu. Selamat siang Adit dan Dimas. Pada kesempatan siang hari ini akan kita lakukan presentasi untuk make up nilai pemrograman aplikasi bergerak ya. Baik, nanti gantian kita mulai dari Dimas dulu. Nanti silakan dipresentasikan. Kalau perlu ada demo bisa didemokan. Nanti setelah presentasi kalau perlu ada pertanyaan dari saya akan saya tanyakan. Gitu. Oke, saya persilahkan untuk kesempatan pertama kepada Dimas. Baik, terima kasih Pak Ardi. Jadi perkenalkan, nama saya Dimas Riyatmojo dengan NIM M051929. Hendak mempresentasikan tentang materi CSS. Jadi materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini berjudul CSS in a nutshell, yang mana artinya CSS dengan singkat. Jadi tujuan saya membawakan materi ini adalah supaya ini bisa menjadi pondasi buat teman-teman saat ingin membuat layout CSS. Jadi menurut saya materi yang akan saya bawakan ini merupakan konsep dasar dari CSS yang bisa diterapkan baik menggunakan framework maupun tidak untuk membuat tampilan sesuai yang diinginkan. Pertama-tama, sumber belajarnya sebenarnya ada banyak di internet, di Google. Untuk materi yang bagus-bagus itu biasanya dari sini, developer.mozilla.org, W3 School, sama YouTube. Begitu. Oke, mungkin pertama-tama langsung saja saya mulai dari box model. Nah, dalam CSS itu elemen-elemen HTML itu kan sebenarnya itu terdiri dari tag pembuka, konten, sama tag penutup. Contohnya ini yang di samping ini, di sini kan ada P, komponen paragraf ya, P itu. Nah, tag pembukanya itu yang ini, P ini yang nggak ada slash-nya, tag penutupnya yang ada slash-nya. Nah, sementara apapun yang ada di dalam P tersebut itu namanya konten. Kalau elemen-elemen HTML itu sebenarnya juga bisa ditaruh, elemen bisa ditaruh di dalam elemen. Jadi kayak bisa ada di elemen di dalam elemen seperti itu. Jadi analogi penyusunannya itu seperti box ya, kalau hendak menyusun elemen HTML. Misalnya kalau yang standarnya kan HTML, terus isinya ada head sama body. Nanti di head itu ada title, terus nanti di body itu ada isinya. Nah, nanti bisa diibaratkan seperti sebuah box. Elemen bisa memiliki elemen lagi di dalamnya maupun di luarnya. Bisa diibaratkan seperti box dalam box. Jadi cara pandang elemen menjadi sebuah box ini sebenarnya sangat bermanfaat karena lebih memudahkan kita saat hendak membuat CSS yang akan diinginkan. Jadi tiap box sendiri itu sebenarnya memiliki properti lagi seperti margin, border, dan padding. Margin itu adalah jarak luar terhadap border. Border itu sendiri adalah pinggiran box, dan padding itu adalah jarak dalam box terhadap konten. Nah, untuk penerapannya mungkin bisa saya tampilkan di sini. Sebentar. Misalkan saya punya elemen kelas box gini, terus box misal panjangnya 100 pixel dan lebarnya 100 pixel, warnanya
hijau. Di sini kan class box, di sini ada class box juga. Nah, nanti di sini ada tampilannya seperti ini. Ini elemen HTML ya. Elemen HTML itu apa namanya? Bisa diibaratkan dalam sebuah box. Kemudian jika ingin membuat elemen di dalam elemen, bisa juga misal ini box, terus dalamnya ada elemen div lagi misal. Yang ini, oh mungkin yang tadi itu ukurannya saya ubah dulu ya, jadi 200 misal. Jadi seperti ini, kemudian di dalamnya ada lagi elemen misalnya box 2. Ini, nah di sini nanti misal ininya mirip, cuman dia tingginya 100 pixel, warnanya nah jadi bisa seperti ini. Jadi sebuah elemen HTML itu akan lebih mudah dibayangkan jika dengan cara sudut pandang seperti box seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam body itu sendiri, body ini juga elemen HTML. Nah, dia itu sebenarnya juga box tuh. Dan body ini juga punya properti gitu loh. Contohnya seperti ini, misal di background color misal blue. Nah, jadi sebenarnya body itu adalah box juga seperti ini. Jadi semua elemen HTML itu sebenarnya bisa dilihat seperti box. Nah, buktinya tuh salah satunya adalah ini, di antara elemen box ini yang merah sama hijau ini kan di sini ada apa namanya? Ada jeda ya. Nah, ini sebenarnya adalah margin dari si body. Jadi misal bodinya kita kasih margin 0, maka di sini akan hilang marginnya. Untuk pengertian margin, padding, dan border sendiri itu bisa dilihat seperti ini. Tadi kan di sini ada elemen box, di dalamnya ada box 2. Apabila elemen box ini kita kasih margin misal 20 px 20 pixel, maka di sini akan ada marginnya nih, margin 20 pixel. Kemudian margin itu kan apa namanya, di luar box ya, jarak luar box terhadap border. Berarti kan jarak luar box terhadap border sini sampai sini gitu. Sementara padding itu jarak box terhadap konten. Kontennya box ini kan box 2. Berarti padding itu adalah jarak dari box ke box 2 seperti itu. Berarti misal sini box kita kasih 40 px. Nah, di sini akan ada padding 40 px di sini, di sini, di sini, di sini sampai di sini. Seperti itu. Untuk border sendiri, border itu adalah pinggiran dari sebuah box. Contohnya ini kan boxnya yang hijau ini kan, border itu adalah pinggirannya. Misal kita kasih border 1 px solid black. Jadi di sini akan ada bordernya. Jadi jarak margin itu adalah dari atas ini sampai border paling luar, terus padding itu adalah border paling dalam sampai kontennya kan box merah seperti itu. Kemudian ukuran elemen itu tadi kan pada awal-awal kan kita menyusun elemen box yang hijau ini, ukurannya kan 200 kali 200 pixel. Nah, tapi pada kenyataannya pada saat praktek itu
ukuran elemennya setelah ditambah padding dan margin jadi berubah. Jadi maksud saya ditambah padding dan border jadi berubah. Yang awalnya itu 200 pixel, sekarang ukurannya itu tingginya ya, misal katakanlah tingginya kan awalnya 200 pixel. Ketika sudah ditambahin padding dan border, itu tingginya jadi berbeda. Jadi 200 ditambah paddingnya kan 40 nih. 40 itu atas, bawah, kiri, kanan. Berarti kalau tingginya sekarang jadi yang awalnya 200 ditambah paddingnya kan 40. 40 dikali 2 jadi 80. Berarti 200 tambah 80, 280. Kemudian ditambah bordernya kan 4 pixel nih. 4 pixel atas bawah berarti 8 pixel. Berarti 280 tambah 8 pixel berarti 288. Jadinya kan kayak ukurannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan pada di awal gitu loh. Nah, misal untuk membuktikannya caranya seperti ini. Nah, ini kan ukurannya jadi 288 ya. Setelah ditambahin padding dan border. Nah, lalu bagaimana caranya bisa ukurannya sesuai dengan yang sebelumnya kita set? Misal ukurannya awalnya 200, jadi ketika sudah ditambahin padding dan border tetap 200. Caranya itu menggunakan ini, box sizing. Terus ini bisa kita kasih box sizing. Jadi box sizing yang defaultnya itu sebenarnya content box namanya. Content box itu yang nanti jatuhnya seperti yang tadi. Padding dan border itu bakal mengubah ukuran asli dari box yang ada. Sementara ketika kita membuatnya border box, jadi nanti ukuran boxnya itu bakal sesuai dengan apa yang hasil dari ditambah padding sama ditambah border gitu loh. Sesuai namanya, misalnya konten box itu berarti misalnya kita menyusun tingginya 200 pixel, berarti yang 200 pixel itu cuman kontennya kan dari sini sampai sini ya, 200 ditambah 40 buat padding tambah 4 pixel buat border dikali 2 gitu. Sementara kalau border box itu nanti ukurannya 200 pixel itu buat tinggi dari border ke border. Misal di sini kita kasih box sizing border box, ukurannya akan sesuai 200 kali 200 seperti ini. Ini untuk yang merahnya mungkin height-nya dibikin 100% aja ya. Maksud saya width-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini tingginya 200, terlepas dari sudah dikasih padding atau enggak, pokoknya 200. Sesuai yang ditetapkan sebelumnya di sini 200. Kemudian lanjut. Nah, kemudian untuk menyusun layout itu ada yang namanya display flag. Display flag ini adalah perintah baru CSS di versi 3, adalah solusi dari kebingungan saat menggunakan float di CSS versi sebelumnya. Kan biasanya kalau memakai float itu kadang hasilnya jadi berantakan gitu ya. Nah, solusinya itu menggunakan display flag. Karena dengan menggunakan flag itu bisa menyusun tampilan HTML jadi lebih mudah. Jadi prakteknya flex itu dia bisa menata elemen-elemen baik itu secara horizontal maupun vertikal. Mungkin langsung saja ke prakteknya ya. Misalkan
di sini saya hapus saja. Ini ada container. Di sini ada if. Sini saya bikin 5. Kemudian tadi kan container width-nya saya buat 100%, height-nya mungkin 200 pixel, background color-nya white. Oh, jangan white deh, bisa terus bodinya white. Nah, ini kontainernya ini. Kemudian tadi kan ada box namanya px, tingginya panjangnya juga px. Warnanya kuning. Nah, di sini kan ini boxnya kan jadi ke bawah gini ya, gara-gara dia displaynya bukan flag, dan dia kayak keluar dari kontainernya itu loh, dari kotak di yang membungkus si dia, karena tingginya tidak sesuai kan. 64 ini ada 5 kotak, 64 dikali 5 kan 320 pixel, sementara di sini tingginya cuma 200 pixel. Tapi nggak apa-apa, soalnya ini akan kita buat jadi display flag, makanya display flag itu seperti ini. Flag di kontainernya. Nah, dia jadi penyusunannya jadi tidak ke bawah tapi ke samping. Nah, penerapan display flag itu adalah seperti ini. Ini kan dia menyusunnya ke samping ya, samping kiri semua, jejer-jejer. Apabila kita hendak memindahkan ke semua ini ke tengah, maka dikasih nih justify content enter, seperti ini. Content enter. Nah, dia akan 5-5-nya akan pindah ke tengah. Mungkin tiap boxnya saya kasih margin aja biar kelihatan. Margin 12 px. Nah, jadi kelihatan ya. Sini boxnya jadi di tengah semua. Yang awalnya tadi di kiri jadi di tengah. Kalau mau dipindah ke kanan semua, itu bisa justify kontennya diganti. Di sini jadi flex n. Dia akan pindah ke kanan semua. Kalau ingin dibuat menyebar, bisa juga nanti diganti justify kontennya jadi kalau menyebar itu space between. Jadi akan menyebar seperti ini. Itu yang untuk ini ya, penataan secara horizontal ya. Sementara untuk penataan secara vertikal menggunakan Aligned Items. Jadi misalnya saya kasih Aligned Items flex n, berarti kan di bawah, nanti itu jadi di bawah. Nah, kalau di tengah ya tinggal diganti center ini. Baik, seperti itu. Terus habis itu lanjut. Jadi ini masih banyak ya, ada stretch sama baseline juga, nanti bisa dicoba sendiri mungkin. Ini aja ada space event di space around juga. Nah, tadi display udah, sekarang position. Position itu adalah tentang penataan halaman, ya, penataan elemen dalam halaman. Jadi position itu ada, sebenarnya ada banyak, tapi yang penting itu cuman ada 3 ya, relatif, absolut, sama fixed.
Yang lainnya itu masih apa ya, jarang dipakai gitulah. Nah, untuk HTML jika posisinya tidak di-set, itu dia posisinya statik. Posisinya statik. Ini misalnya ya box itu posisinya statik. Ini kalau apa namanya, defaultnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya mau diganti bisa, yang pertama itu ada position relatif. Position relatif itu eh, position relatif itu seperti statik, cuman dia bisa digeser-geser sesuai dengan posisi awalnya. Misal katakanlah saya mau menggeser yang ini ya, yang ini misal agak ke bawah atau agak ke kiri atau ke atas gitu. Nah, jadi misal yang ini kelasnya saya tambahin yang kedua, box kedua misal gini ya. Kemudian jadi saya tambahin kedua position relatif. Nah, di sini masih belum berubah karena sebenarnya relatif itu sama kayak statik, cuman bisa dikasih fitur-fitur baru. Contohnya seperti ini. Position relatif, kemudian saya tambahin top 24 pixel misal. Nah, dia agak geser kan dari posisi awalnya sejauh 24 pixel seperti itu. Misal dari atas maksudnya. Misal saya tambahin left 64 pixel. Nah, dia agak geser lagi ke kanan seperti itu. Itu kalau relatif. Kalau absolut itu dia kalau relatif kan dia gesernya tuh sesuai posisi awalnya tadi. Misal dari sini kan, awalnya kan di sini geser 10 pixel, jadi dihitungnya dari sini. Cuman kalau misalnya absolut, dia nanti dihitungnya dari parentnya, dari kontainernya. Maksudnya dari yang pembungkusnya tuh loh. Misalkan pembungkusnya ini kan kontainer, makanya nanti digesernya sesuai kontainer. Misal contohnya topnya 12px misal. Jadi nanti jadinya di sini leftnya misal 4x. Nah, dia dihitungnya dari atas ini. Inilah yang ini. Kan segini 64, segini 12 gitu. Bedanya kalau sama relatif kan, kalau relatif dihitungnya dari sini ya, dari posisi awalnya. Sementara kalau absolut itu dari kiri, dari sesuai ininya, kontainernya. Misal kontainernya saya kasih margin atas ya, margin top 64px atau 120px. Nah, nanti maaf ding, salah ding. Ternyata kalau absolut itu dihitungnya dari ini, dari body, bukan dari kontainernya. Jadi dari layar browsernya. Jadi di sini kan tetap 12px, tingginya, panjangnya 64px seperti itu. Nah, yang position yang ketiga itu adalah position fixed. Kalau fixed ini dia hampir mirip sama absolut, cuman bedanya itu kalau absolut kan dia kalau di scroll itu bakal ikut bergeser, sementara kalau fixed itu nggak ikut bergeser. Mungkin contohnya akan saya ganti jadi seperti ini aja. Sini saya kasih tulisan-tulisan. Saya tambah lagi banyak. Nah, ini kan kalau tadi absolut kan dia itu ketika di scroll kan bakal ikut naik kan ya yang ini. Sementara kalau fixed itu nanti kayak ikut naik, jadi kayak tetap di atas. Nah, ini cocok banget buat yang mau bikin kayak navbar gitu di atas. Nanti kan bisa walaupun di scroll tetap ikut bergeser seperti itu. Nah, penerapan sekarang mungkin bakal dari ilmu yang tadi bakal diterapkan ya.
Contohnya seperti pengen membuat layout seperti ini misalnya. Jadi di sini saya akan membuat layout dengan position, flag sama display. Position sama apa tadi, box model. Jadi di sini kan ada header, navigation, content, sidebar, footer. Nah pertama-tama mungkin ini dihapus dulu ya. Bikin dulu misal div class header, terus di sini ada navigation, di sini ada content, sidebar, footer. Nah, di sini pertama-tama kalau membuat elemen itu kita bikin semuanya dulu, misal header, navigation, content, sidebar, footer. Nah, ini misal saya hapus dulu dari awal. Ini masih nggak ada ya isinya ya. Nah, misal header itu isinya ini judul. Terus di sini navigation itu ada tombol-tombol ya biasanya kan, ada home dan lain-lain. Nah, jadi tiap tombol mungkin saya jadi div aja, home atau link aja kali ya, link A, home, terus banyak home, out, terus apa ya, blok. Nah, ini masih kayak gini, masih jelek seperti ini. Kalau judul dikasih dibikin ini aja, H1 aja. Judul, terus ada menunya, kontennya mungkin dikasih H2, postingan, judul postingan, dan isinya Laurent Gibson. Sidebarnya mungkin isinya apa ya, isinya kayak tadi sama kayak navigation, mungkin kasih footernya biasanya kan copyright ya, copyright 2021 websiteku seperti ini. Nah, gimana caranya biar dari seperti ini bisa diubah menjadi seperti ini? Nah, berarti kan pertama-tama bikin headernya dulu nih, misal yaitu mungkin saya kasih dulu header, background color misal gray atau ini colornya white ini. Terus untuk apanya, navigation, misal background colornya smoke, warnanya kelihatan ya, yellow aja seperti ini. Dan konten sama sidebar, mungkin sidebar aja, background colornya yellow juga ini. Dan footernya warnanya samain kayak header seperti ini. Nah, setelah jadi kayak gini,
kemudian dirapikan. Kan pertama ini ya, kalau sidebar itu di sampingnya konten ya. Nah, gimana caranya biar bikin jejer gini? Berarti kan bikinnya pakai flag kayak lo tadi. Berarti karena di sini sidebar dan konten mau dibikin flag, ya harus dibungkus dulu pakai div. Baru, nah ini dimasukin. Jadi kan ini tadi header navigation, terus ini ada div baru footer. Nah, div barunya mungkin saya kasih nama konten sidebar, konten dan sidebar. Nah, di sini kita bikin di CSS-nya konten dan sidebar, display, flex. Nanti akan jejer seperti ini. Ini warnanya gabung karena sama-sama kuning, mungkin yang sidebar saya ganti hijau aja. Harusnya kelihatan ya. Ini nomornya white tulisannya. Oh, ini karena link ya, karena link jadinya jadi linknya gini. Nah, gini. Dot sidebar, dot sidebar spasi A. Maksudnya link yang di dalam sidebar. Nah, jadi bisa kiri kanan. Kemudian karena ini belum rapi juga, ini marginnya dihilangin dulu ya, berarti karena ini ada jedanya, berarti ada marginnya. Marginnya itu di header. Oke, untuk mengetahui marginnya itu caranya seperti ini di inspect element. Nah, nanti kan kelihatan nih yang punya margin siapa. Misal gini. Nah, di sini kan ada merah-merahnya ya. Nah, ini margin milik body, karena di sini ada margin 8, berarti marginnya body harus dihilangin dulu. Margin 0. Nah, sekarang kan udah hilang nih. Tapi di sini masih ada putih-putih nih, gimana cara ngilanginnya. Berarti, nah ini ketika udah ketemu nih, ini marginnya si H1. H1 berarti dihilangin juga. Nah, udah hilang kan. Dan mungkin fontnya saya ganti yang lebih bagus. Font family, Arial. Nah, kemudian karena ini sini biar rapi juga saya kasih padding. Sini kan warna kuning ya, warna kuning navigation. Biar rapi dikasih padding. Misal 24 px. Nah, udah seperti ini. Oh, 12 saja. Yang kasih headernya juga kasih padding 24 px. Nah, sudah seperti ini kan. Untuk navbarnya, semisal saya pengen tulisannya bisa merata, merata di tengah gitu, jadi mungkin saya kasih flag. Display flag. Terus TV content, Facebook. Di sini kan jadi kiri kanan ini. Terus di sini mungkin ini kan ada link-linknya nih, linknya jejer-jejer gini biar dia mungkin bisa turun ke bawah, dikasih flag juga. Tapi kalau flag kan dia nyusunnya ke samping ya. Nah, kalau misalnya ke samping ya. Nah, kalau misalnya flagnya pengen diarahin ke bawah, itu ada perintah lagi, namanya flex direction. Direction kolom. Nah, nanti dia jatuhnya ke bawah. Dan mungkin ini di linknya dikasih padding juga 12 pixel. Nah, jadinya lebih rapi. Kemudian kalau misalnya copyrightnya pengen ditaruh di bawah nih,
Caranya dibikin position relatif, terus bottom 0, maksudnya jarak bawahnya itu 0 gitu. Nah, tapi ini masih belum ke bawah karena dia eh, yang pembungkusnya itu kan body kan ya. Pembungkusnya itu ukurannya cuma sampai sini doang. Nah, berarti harus dipanjangin bodinya. Height sama min height, maksudnya min height 100%. Height. Oh, sama HTML maksudnya. HTML body. Oh, berarti ini bukan relatif tapi nah, seperti ini. Jadi jatuhnya di bawah. Terus karena ini cuman segini, berarti dikasih width 100%. Ini height-nya 48 pixel. Dan kalau ini misal mau ditaruh di tengah sini, berarti dikasih flag, display flag, terus di view content, enter, di sini ya, di atas. Nah, kalau mau ditengahin, itu dikasih alignment item center. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah ini ya, mirip sama ini ya. Kemudian lanjut ke PPT-nya. Ya baik, mungkin segitu saja dari saya tentang layout CSS tadi. Semoga bisa bermanfaat. Dan sebenarnya kalau menurut saya ketika kita tuh paham tentang layout box model seperti itu, nanti kalau mau pakai framework seperti Bootstrap lah atau Tailwind CSS atau mungkin menggunakan framework yang lebih kompleks lagi seperti React.js gitu bakal lebih mudah untuk membuat komponennya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dimas. Tadi ada yang baru ya, saya sudah lama nggak ngikuti CSS ini. Yang flag itu tadi saya baru tahu ya. Saya lihat-lihat ternyata memang ada spesifikasi untuk CSS 3 ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Nanti terima kasih Dimas. Kita lanjutkan ke Adit ya. Ini Ya, screen share-nya bisa ditutup dulu. Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan atau mungkin sharing ya tentang atau mungkin pengetahuan saya ya. Itu sebenarnya saya belum expert juga. Ini tentang Pandas dan Matplotlib yang merupakan Python library biasa digunakan untuk data science dan machine learning di sini. Di sini mungkin saya hanya akan untuk sesi kali ini saya hanya memberikan sedikit saja, mungkin perkenalan saja ya. Terus kemudian setelah saya mempresentasikan PowerPoint-nya, nanti saya coba untuk coba praktek lah ya mungkin sedikit. Nah, mungkin ini di sini sebenarnya ada banyak library juga yang bisa digunakan, cuma di sini saya cuma menggunakan 2 saja. Ada Pandas dan Matplotlib. Ini sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Oh iya, maaf, ini berapa itu 25 slide ya? Iya, tapi cepat Pak, insyaallah, Pak. Iya, nanti ya, mungkin ya nggak usah terlalu lama. Oke, silakan. Baik, untuk yang pertama yaitu untuk Pandas sendiri. Nah, Pandas sendiri merupakan Python library yang sudah disampaikan di depan ya. Nah, ini memang cukup cepat yang biasanya digunakan untuk relational data seperti tabel gitulah ya kalau misal kita sudah belajar database gitu.
mirip-mirip sebenarnya. Terus juga memang tujuannya ya digunakan untuk fundamental high level building block yang biasanya digunakan untuk data analis di bit Python sendiri gitu. Nah, mungkin untuk dokumentasinya bisa coba dibuka sendiri karena ini saya nggak akan membahas banyak tentang sintaksnya bagaimana, mungkin bisa dicek sendiri ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, seperti yang sudah di depan disampaikan, Pandas merupakan fast, powerful, and flexible dan easy to use open source yang digunakan untuk manipulasi data ya, digunakan yang dibangun di Python. Nah, Pandas sendiri biasanya bentukannya ya, bentukan standarnya memang seperti ini, yaitu berupa data frame itu yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, saya seperti tabel biasa sih sebenarnya. Terus lanjut, dan biasanya setiap kolomnya itu merupakan sebuah series. Kalau di Python itu, kalau biasanya di C++, Java dan sebagainya kan kita bisa kenal data strukturnya kan namanya array. Nah, kalau di Python sebenarnya ada banyak, ada tuple, list, ada series, juga ada dictionary dan sebagainya. Nah, terus lanjut. Nah, ini Pandas itu merupakan data frame yang bentuknya itu 2 dimensi. Ya, berarti cuma ada baris dan kolom, nggak ada istilahnya kalau misal kita belajar NumPy, ya library yang lain itu bisa sampai multidimensi lah, istilahnya mungkin sampai 3 sampai 5 gitu. Nah, kalau di Pandas ini hanya terbatas 2 dimensi data structure yang bisa untuk menyimpan data dengan tipe data yang ya berbeda-beda, ada mungkin integer, float, maupun objek yang lain. Nah, ini mirip banget sih seperti di spreadsheet atau di Excel atau mungkin di SQL table ya. Mungkin formatnya hampir-hampir mirip, makanya nanti terus kemudian mana tadi ini. Nah, ketika kita menggunakan Pandas ya, kita bisa menggunakan beberapa tipe file yang bisa langsung kita ekspor ke Pandas gitu istilahnya. Atau mungkin nanti kita balikin lagi ke filenya lagi. Kalau contoh di sini kita ada CSV, JSON, TXT, terus ada Excel, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, mungkin nanti kita bakal hands-on juga lah istilahnya. Nanti kita coba pakai CSV ya. Selanjutnya, Pandas. Jadi dengan Pandas ini kita bisa membaca dan menuliskan sebuah value pada tabular data gitu. Nah, seperti select, edit, remove, dan sebagainya, atau mungkin merubah value-nya dan sebagainya gitu di setiap baris dan kolomnya. Terus ini sama ya. Terus kemudian mungkin itu aja untuk Pandas ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan coba hands on aja. Cuma kita di sini lanjut aja dulu ke Matplotlib. Matplotlib ini sendiri merupakan salah satu library juga di Python ya, menggunakan untuk visualisasi data. Jadi kalau di sini ada quotes ini, a picture is worth 1,000 words gitu. Jadi artinya ya gambar itu mungkin lebih bisa bermakna gitu daripada kumpulan kata-kata gitu. Istilahnya kalau misalnya kita membaca sebuah report yang hasil penjualan buku di tahun 2021 Januari sekitar segini buku gitu kan. Nah, dengan kita hanya membuat visualisasi data yang menunjukkan bulan Januari penjualannya sekian, Februari sekian, itu akan lebih mudah dipahami dan akan lebih enak untuk disajikan gitu. Jadi tujuan visualisasi data yaitu untuk mungkin menyingkat, jadi tidak pusing dengan membaca report atau tulisan yang begitu banyaknya gitu kan. Dan digunakanlah visualisasi data. Nah, selanjutnya tentang Matplotlib ini sendiri. Nah, sebenarnya Matplotlib ini juga bisa dilihat di sini ada apa untuk dokumentasinya ya. Terus kita bisa menggunakan banyak tipe apa ya? Kita bisa memvisualisasikan bisa berupa stack bar, group bar, terus horizontal bar chart, terus banyak lagi, dan seperti ini seperti apa? Gelombang sinyal, terus plotting, categorical, dan bisa untuk berbagai variabel juga sebenarnya. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Kemudian kita bisa biasanya mengkategorikan itu dengan apa ya, jenis kategorinya itu bisa dengan 4 ini, itu dengan distribusi, komparasi, relation, dan komposisi. Nah, kalau distribusi itu
ya kita melihat distribusi datanya seperti apa. Terus kalau komparasi kan mungkin kita membandingkan misal jumlah laki-laki dan perempuan. Kalau relasi itu mungkin hubungan ya. Jadi kayak misal hubungan antara luas tanah dengan harganya itu kan akan berelasi juga. Semakin luas mungkin semakin mahal dan sebagainya gitu. Kalau komposisi itu juga gimana ya? Komposisi dari data itu sendiri gitu. Kayak misal ya tadi sih mirip bisa juga digunakan untuk komposisi jumlah penggemar apa ya istilahnya penggemar sepak bola klub-klub gitu dan kita bisa lihat komposisinya seberapa gitu. Terus di sini mungkin langsung bisa lihat kalau misal sebenarnya ini ada banyak cuma saya nggak akan pakai semua karena saya juga belum pernah coba semuanya secara langsung sih karena biasanya sesuai kebutuhan aja. Nah, kalau komparasi kita bisa lihat di sini kita bisa menggunakan chart ya, column chart gitu, untuk membandingkan. Terus untuk distribusi bisa kita gunakan scatter chart ya, atau mungkin histogram juga bisa. Terus untuk komposisi ya ini biasanya yang paling sering digunakan untuk pie chart ya, yang seperti lingkaran terus berapa persen nah, gitu. Terus ada relationship yang tentang hubungan tadi relasinya. Ini bisa pakai scatter chart juga. Terus bisa juga kalau misal beberapa variabel bisa pakai bubble chart gitu. Mungkin nanti kita lihat aja. Terus selanjutnya kita juga biasanya membaginya dalam beberapa bentuk yang bisa single variable, dua variable, dan multi variable gitu. Kalau misal single variable, misal kita hanya membandingkan tinggi badan anak informatika. Gitu. Nah, berarti itu kan cuma satu variable tinggi badan. Nah, mungkin kita gunakan jumlahnya atau mungkin ya total anak yang bertinggi badan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya dengan sumbu y-nya ini biasanya melambangkan jumlahnya begitu. Untuk single variable kita bisa pakai displot, terus kita juga bisa pakai box plot ya, seperti kalau misalnya kita biasanya digunakan untuk ini sih, biasanya untuk pergerakan saham biasanya pakainya ini. Jadi di sini udah banyak informasi yang bisa didapat dari box plot itu sendiri. Ini ada mediannya, jadi mediannya berapa dari data itu, terus ada upper quartile, lower quartile, ada upper extreme, lower extreme gitu, dan ada outlier-nya biasanya. Seperti itu. Mungkin kita lanjut. Nah, ini juga ada stacked bar. Kalau misal di sini kita bisa ada apa ya, kalau misal di peta atau di atlas itu dulu bisa kita kenal legenda ya, apa namanya ini, seperti keterangan lah istilahnya, keterangan. Nah, kalau misal merah itu laki-laki, yang biru itu perempuan. Nah, kita bisa membandingkan di sini untuk skornya juga gitu. Terus kita lanjut dulu untuk dua variabel. Misal kita menggunakan scatter plot juga bisa scatter plot. Nah, di sini scatter plot ini biasanya ini sih, biasanya untuk persebranaan data juga bisa tadi yang, terus untuk relation. Kalau misal untuk relation, nah kalau misal kita dulu belajar matematika, ini ada yang bisa kenal kita dengan gradient garis ya, seperti ini. Di gradient garis yang lurus seperti ini, yang positif itu, ketika gradiennya 1 atau korelasinya 1, ini berarti korelasinya itu cukup kuat gitu, sangat kuat mungkin malah kalau 1 ya. Kalau 0,9 ini mendekati 1, itu berarti korelasinya juga cukup kuat gitu. Misal tadi yang sudah disebutkan, kayak contohnya korelasi antara harga rumah dan luasnya gitu. Terus juga kalau misal jadi korelasi itu dari 1 sampai -1. Jadi -1 itu bukan berarti tidak berkorelasi, tapi justru berkorelasi juga, tapi dia nilainya negatif begitu. Jadi berkebalikan. Misal apa ya? Misal hubungan antara massa jenis dan volume gitu. Jadi semakin tinggi massa jenisnya, volumenya semakin kecil dan sebagainya. Jadi kayak yang berkebalikan gitu loh. Nah, di sini jadi yang tidak berkorelasi itu justru yang nilainya 0. Jadi kalau misal 1 sampai 0 ini korelasinya positif, kalau yang 0 sampai -1 itu korelasinya negatif. Tapi semakin mendekati 1 atau -1 itu justru sangat berkorelasi. Nah, tinggal arahnya aja negatif atau positif gitu aja. Terus juga di sini ini sama. Terus ada ini, ada bar plot juga seperti ini, bar plot bisa digunakan untuk multivariable juga sih sebenarnya kalau di sini. Terus ada namanya heat map. Heat map itu biasanya ada nilainya ya. Ini cuma karena kayaknya terlalu banyak datanya, jadi
tidak terbacanya seharusnya ada nilainya, juga bisa ditampilkan nilainya berapa gitu. Nah, jadi sebenarnya heat map ini juga ada hubungannya dengan scatter plot tadi ya, tentang kemiringannya. Jadi kalau misal gambarnya ini di sini tampilannya semakin biru itu justru korelasinya semakin mendekati -1 atau korelasinya berkebalikan ya istilahnya. Kalau semakin merah berarti mendekati 1. Mungkin nanti kita juga bakal pelajari. Terus di sini kita bisa ya juga ada namanya pair plot. Pair plot ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan heat map. Jadi heat map itu tentang apa ya istilahnya, tentang korelasinya, dan di sini kita bisa melihat persebarannya gitu. Dari korelasi yang sudah kita lihat di heat map itu bakal ada korelasinya gitu. Itu mungkin untuk yang pertama, untuk pengenalannya aja. Mungkin kita bisa langsung coba hands on di sini di notebook yang sudah saya koneksikan dengan VS Code saya di sini. Saya pakai Jupyter Notebook di sini. Dan di sini kita menggunakan import library ya. Di sini ada Pandas dan Seaborn. Sebenarnya Seaborn ini sama sih seperti Matplotlib, cuma kenapa saya pakainya Seaborn karena warnanya lebih bagus. Sebenarnya sama aja sih mau pakai Seaborn atau Matplotlib, sebenarnya sama aja. Karena sama-sama apa ya? Sama-sama library untuk visualisasi data gitu. Terus di sini untuk memuat dan membaca dataset, di sini digunakan saya menggunakan variabel df untuk membaca ini ya dari folder dataset, kemudian dengan nama titanic.csv. Kemudian ini df untuk memanggil supaya ini menampilkan data ya. Jadi kalau misalnya kita run, ini akan menampilkan data yang ada di CSV-nya ini. Mungkin kalau misal kita lihat data CSV kan kayak gini ya, berantakan gitu. Nah, kalau udah kita import ke Pandas, jadi lebih rapi. Jadi ini tentang data Titanic dari korban Titanic waktu itu. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada 887 baris ya, dengan ada 8 kolom. Yang kolom pertama ada survive, itu nilainya ada 0 dan 1. Jadi kalau misal 0 ya berarti meninggal, kalau yang 1 masih survive gitu. Terus ada juga P-class yang di sini isinya tentang kelas ya. Kalau misal 3 berarti mungkin kelasnya ekonomi, terus 2 bisnis, yang 1 itu berarti eksekutif begitu. Nah sebenarnya ini kalau saya ambilnya dari Kaggle ya, dari Kaggle biasanya banyak dataset di sana, dan biasanya yang nguploadnya itu sudah mengasih apa ya, sudah ngasih keterangan dari isinya ini tentang apa aja sih gitu. Nah di sini terus kemudian ada nama apa istilahnya, nama yang naik apa passengernya ya, yang naik Titanic waktu itu, terus ada jenis kelamin, ada male, ada female, terus juga ada umurnya. Ini sibling spouse aboard ini seperti kayak saudaranya yang ikut itu ada berapa gitu yang ikut berlayar itu. Karena ini parent child aboard berarti ada orang tua dan anaknya yang ikut. Nah ini contohnya ada 2, berarti ada 2 anak atau mungkin 2 orang tua gitu. Terus fare ini berarti kayaknya bayarnya sih, kayaknya apa biaya yang dikeluarkan untuk di Titanic itu. Nah, dari data-data ini kita bisa cek tipe datanya itu dengan memanggil variabel yang sudah kita buat ya di sini. Terus kita panggil data types gitu. Nah, yang survive ini kan integer ya karena bentuknya memang integer, terus ada PC class integer juga. Nah, yang nama ini yang tulisan-tulisan gini biasanya namanya objek. Terus kalau yang ada koma-komanya ya biasa kita kenal dengan float ya. Biasanya tipe datanya yang kita kenal kalau di sini biasanya cuma 3 aja, ada integer, objek, sama float ya. Terus kita juga bisa merubah tipe datanya dari float ke integer. Contohnya di sini saya merubah tipe data age yang aslinya tadi float ya, kita rubah ke integer misal gitu. Terus kita juga bisa, saya ngerunnya tadi sama mana ya? Oh ini. Sebenarnya ini harusnya kita run dulu. Nah, udah. Terus kita juga run ini. Terus kita bisa cek nilai nulnya. Artinya dari data ini apakah ada nilai nulnya gitu. Mungkin karena datanya kurang atau gimana gitu. Nah, kebetulan di sini data yang saya ambil dari Kaggle memang sudah tidak ada nilai nulnya. Mungkin biasanya juga kita bisa menghandle istilahnya apa ya, kalau misal kita butuhkan untuk data processing, artinya kalau misal kita mau
memvisualisasi data atau untuk apa ya, untuk machine learning juga untuk keperluan training dan sebagainya, kita memang harus apa ya, mengkondisikan lah istilahnya nilai nol itu karena cukup berbahaya gitu kan. Kalau misal ya kan kalau misal nilai nolnya banyak dan itu bisa mengganggu apa ya istilahnya untuk proses-proses perhitungan selanjutnya gitu. Terus di sini juga coba kita merubah tipe data yang dari jenis kelamin dari female dan male ini menjadi 0 dan 1. Dan di sini ketika kita run, nah ini jenis kelaminnya di sini udah berubah yang dari sebelumnya ada female male dan ini sekarang udah berganti. Gitu. Terus kita bisa melihat info dari data frame yang bisa kita ambil. Nah ini udah ada kelihatan juga untuk jumlah data yangnya ada non-null berarti artinya semuanya datanya nggak ada yang nul ya. Artinya semua sudah terisi dan di sini jenis tipe datanya juga ada ditampilkan. Terus kemudian di sini misal kita mau menghapus nih beberapa kolom kan dari kalau misal sebelumnya kita punya kolomnya ada 8 ya, di sini kita coba hapus 3 kolom, ada kolom nama, misal sibling, spouse aboard dan parents children aboard. Misal kita hapus, nah kalau misal kita hapus di kolomnya bakal tinggal 5 aja di sini. Nah, kenapa kok kita hapus kolom nama dan sebagainya? Mungkin untuk ke depan nggak kita butuhkan. Jadi kadang dihapus itu nggak kita butuhkan juga. Jadi biasanya memang untuk data science dan apa istilahnya untuk programmer biasanya memang apa ya tidak banyak memikirkan kenapa harus dihapus. Biasanya memang sudah dikasih tahu dari apa ya researchernya biasanya. Kita tinggal ngeran aja apa yang dibutuhkan, data apa yang dibutuhkan itu biasanya memang sudah dikasih tahu gitu. Nah, ini coba saya contoh aja ya. Nah, terus ini di sini sebenarnya banyak apa parameter-parameternya. Di sini axis 1 itu artinya berarti yang di delete ya berarti untuk kolomnya. Kalau misal 0 berarti nanti yang di delete adalah barisnya. Tapi di sini langsung contoh aja. Terus kemudian perubahan ini yang kita udah yang sebelumnya datanya ada 8 kolom tadi sudah kita tinggal 5 kolom. Sekarang kita bisa apa ya menyimpan perubahannya juga ke CSV-nya. Nah ini langsung masuk di sini Titanic edited.csv. Jadi datanya bisa masuk di sini. Nah terus coba kalau misal kita apa ya filter data terus coba kita apa ya coba kita visualisasi datanya gitu. Nah contohnya seperti ini. Kita coba ngitung isi P kelasnya ini ada berapa sih gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada dari kelas ketiga ada 487, kelas 1 ada 216, kelas 2 ada 184. Nah, kalau misal kebetulan sedikit kayak gini kan gampang bacanya. Nah, mungkin lebih enak kan kalau misal kita lihat visualisasi datanya seperti ini. Jadi kita menggunakan conplot ya di sini. Di sumbu Y adalah jumlahnya, terus di sumbu X-nya ada jenis kelasnya ya. Di sini ada kelas 1, 2, 3 gitu. Terus juga kita lanjut lagi aja, coba kita melihat perbandingan antara penumpang selamat dan tidak selamat. Gitu. Nah, terus di sini kita bisa lihat visualisasi datanya. Nah, kelihatan kan. Jadi sama ya, yang apa kalau misalnya kita hitung satu-satu terus juga kita langsung kita apa namanya visualisasi data. Biasanya ini lebih menarik ya daripada kita membaca report yang seperti ini. Ini jenis kelaminnya, perbandingannya. Terus mungkin kita juga bisa mengelompokkan penumpang selamat berdasarkan kelas. Biasanya kan kalau misal kita coba mau cari tahu nih, ada gak sih apa ya istilahnya, apa cukup berpengaruh gitu antara keselamatan dan kelasnya, apa mungkin di kelas 1 itu lebih banyak yang survive atau enggak. Nah, ini kalau misal kita baca seperti ini kan agak repot lah istilahnya. Nah, kalau membaca seperti ini lebih enak ya. Jadi di kelas ketiga, nah ini ternyata banyak yang tidak survive gitu. Sedangkan di kelas 1 ini lebih banyak yang survive daripada yang nggak survive gitu. Nah, kita bisa langsung tahu informasinya gitu kalau misal apa baca yang seperti ini lebih enak gitu. Terus lanjut, kita juga mungkin pengelompokan nih penumpang selamat berdasarkan jenis kelamin. Kalau misal kita lihat filmnya kan yang cewek didahulukan, apakah benar gitu. Nah, mungkin kita juga bisa lihat sini. Nah, ternyata memang
benar ya. Jadi yang cewek ini, yang 0 ini kan yang 0 kan yang cewek, terus kemudian yang survive ini yang 1 gitu kan. Yang ini kan yang survive, ini yang tidak survive gitu. Jadi memang benar ternyata banyak yang selamat, lebih banyak selamat perempuan daripada laki-laki gitu. Terus mungkin coba kita kelompokkan kelas berdasarkan jenis kelamin. Nah, contohnya ini aja, gitaran. Nah, mungkin ini, jadi apa ya, kita juga bisa melihat persebaran cowok dan ceweknya di kelasnya seperti apa gitu kan. Nah, ini kalau misal kita mau cari relasi itu dengan scatter chart tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini ada hubungan biaya dengan melompokkan umur, jenis kelamin, dan kelas. Jadi gimana sih hubungannya gitu. Nah, kalau misal kita coba jalankan yang dengan keterangan ini, itu dengan biru ini kan berarti cewek. Nah, di kelas mana? Nah, itu kalau misal apa ya, bubble-nya ini lebih besar, berarti dia di kelas yang ekonomi gitu berarti istilahnya. Kalau misal bubble-nya semakin kecil, berarti dia di kelas eksekutif gitu istilahnya. Nah, ini kalau misal kita lihat, berarti kan dengan biayanya, semakin tinggi biayanya ini, berarti di sini ya, ini berarti dia orang bayarnya paling banyak dan dia kebetulan cowok ya. Terus ini juga kita lihat persebarannya di bawahnya ini, ya cukup merata lah, cuma ini aja. Nggak tahu mungkin dia sewa lebih banyak atau gimana. Terus kita juga bisa lihat map, heat map, itu yaitu nilai korelasinya yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa semakin mendekati nilai 1, kenapa ini 1, karena ya memang hubungan antara survive dengan survive ya pasti 1 gitu kan, sama antar kolomnya sama gitu. Nah, kita bisa melihat di sini hubungan antara apa ya istilahnya, P class dengan survive ini tidak cukup berkorelasi ya, karena nilainya masih mendekati 0 gitu. Nah, ini mungkin agak cukup berkorelasi itu ketika nilainya udah di atas 0,5 gitu. Cuma di sini nggak ada yang sampai mendekati 1 atau mungkin minus 1 itu. Di sini kita bisa lihat tidak ada hubungan yang begitu spesial lah ya. Mungkin ini aja sih yang 0,55 antara hubungan antara fair dengan fisik kelas. Karena memang ketika bayarnya mahal ya pasti kelasnya juga apa ya istilahnya, pasti berhubungan gitu kan. Semakin bayar mahal pasti dapatnya eksekutif gitu. Makanya cukup berhubungan di sini. Terus, nah dari heat map-nya ini, kalau misal kita buat pair plot atau apa ya, ini juga bisa kok sebenarnya. Nah ini sebenarnya, tapi ini apa ya istilahnya, hubungan P class dengan misal ini P class dengan jenis kelamin. Tapi berdasarkan survive-nya dia gitu. Cuma ini memang agak susah bacanya, sebenarnya saya juga belum begitu memahami dengan baik. Terus mungkin itu sih kalau yang contohnya apa ya, gimana kita bisa menggunakan pandas dan matplotlib-nya, atau mungkin dengan Seaborn kalau di sini ya, sebenarnya sama aja. Terus kalau misal kita apa ya, ini kan juga sebenarnya masih menggunakan pandas ya sebenarnya ini untuk membuat contoh pemodelan machine learning-nya. Nah, ini sebenarnya kan masih menggunakan DF itu kan yang tadi ya. Sebenarnya ini masih mirip-mirip sih. Jadi keperluan apa, tabel yang sudah kita buat yang terakhir tadi, data frame yang terakhir itu bisa kita buat pemodelan untuk machine learning. Nah, di sini coba bagi dataset menjadi trend dan test. Ini contoh sederhana aja ya. Terus ini parameternya, test size-nya ada 0,3, berarti yang untuk train itu ada 70%, yang 0,3 itu untuk tesnya. Terus ada random state-nya 40. Terus di sini saya coba buat apa ya namanya, fungsi kalau di Python, fungsi. Nah, untuk menampilkan classification report, confusion metric, dan accuracy score. Nah, kalau misal kita jalankan, nah ini contohnya menggunakan super vector machine ya. Ini untuk model machine learning-nya dari data yang sebelumnya cukup berceceran ya, mungkin kita
rapikan dengan Pandas, kita bisa menggunakan untuk membuat model machine learning di sini dengan akurasi skor tesnya ada di 78,65%. Cukup bagus sih sebenarnya dari data ini. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya share ke teman-teman gimana menggunakan Pandas dan Matplotlib. Sebenarnya ini contoh aja untuk lebih jelasnya mungkin juga bisa dicoba-coba sendiri. Juga banyak kok website yang bisa digunakan untuk belajar, ada di Kaggle juga ada, di YouTube juga sepertinya banyak. Mungkin sekian dari saya, kalau misal banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Adit. Ya, di tempat saya sudah asar, kan saya tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas presentasinya ya Adit dan Dimas. Oke, recordnya saya matiin dulu. Oke, setelah ini bisa live ya. Terima kasih. Nanti recordingnya akan saya upload.